Dibungkus rokok atau di iklan-iklan itu kan ada gambar dan peringatan bahwa rokok bisa membunuhmu dan gambarnya ini lehernya bolong. Tetapi kenapa jumlah perokok kok makin bertambah banyak? Bahkan bagi para perokok pemula yang awalnya takut melihat gambar tersebut, ketika mulai merokok dan merokok lagi, makin lama makin nggak takut. Walaupun mungkin masih ada ketakutan yang tersisa. Jadi ketakutan itu umumnya mengalami pengkondisian, di mana dengan berjalannya waktu itu makin memudar, bahkan sebagian bisa menghilang. Tetapi ada ketakutan yang bersifat toksik, yang sifatnya menipu kita dan menguasai hidup kita dan memenjarakan hidup kita, membuat hidup kita menderita. Ciri-ciri ketakutan yang toksik itu adalah ketakutan terhadap masa depan yang terlalu panjang. Itu yang pertama. Jadi, yang terjadi di dunia ini kan sebab akibat. Tetapi ada aja orang yang mengkhawatirkan bagaimana nanti setahun lagi, bagaimana nanti nasib masa depan anakku, masa depan pekerjaanku, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Malah melupakan hari ini, hari esok. Karena berpikirnya jauh melompat ke tahun-tahun berikutnya, lupa hari, jam, dan detik, menit. Nah, itu ketakutan yang tidak masuk akal. Karena terjadinya kronologi kejadian itu dari A, B, C, D, E, G, Z. Nah, kalau yang B aja belum dipikirin, ngapain mikirin yang Z? Itu kan nggak masuk akal. Itu ketakutan yang pertama. Ketakutan toksik yang pertama. Ketakutan toksik yang kedua itu ketakutan terhadap objek yang tidak kelihatan atau tidak bisa dipindai. Misalnya kalau yang di luar tuh takut terhadap hantu, santet, katanya orang pinter dibikin orang. Akhirnya menjadi sakitnya malah kronis. Atau sakit di dalam diri, takut yang nggak kelihatan, misalnya lambung, jantung, kolesterol, dan lain-lain. Sedangkan hasil pemindaian atau hasil pengecekan itu sebenarnya normal. Atau hanya ada gangguan ringan. Tetapi orang bisa ketakutannya kronis, bahkan bisa menjadikan gangguan cemas dan depresi. Ya, itu yang kedua, takut terhadap yang tidak kelihatan atau tidak bisa dipindai secara jelas. Terus ketakutan toksik yang ketiga itu, kalau ketakutan itu bersifat kronis atau memanjang. Karena sifat ketakutan itu sebenarnya seperti alarm. Alarm itu kan bunyinya sebentar. Itu untuk kita memilih untuk fight, berani melawan, atau kita flight, atau kita menghindar. Tetapi harusnya tidak berlangsung panjang alarm itu. Karena dengan berjalannya waktu, seperti kisah rokok tadi, dengan berjalannya waktu itu ternyata pembuktian empiris bahwa ketakutan yang alarmnya awalnya tuh menyala keras, ternyata di hari-hari berikutnya tetap baik-baik saja. Berarti itu ketakutan yang tidak rasional. Kalau ketakutan itu kronis dan memanjang sifatnya. Jadi, tandai ciri-ciri ketakutan yang bisa mengganggu dan memenjarakan hidup kita. Paling tidak kita berusaha membebaskan diri dengan bersikap bijaksana. Ketakutan itu wajar, tapi kalau dipelihara itu tidak baik. Jadi, siap untuk menghadapi dan merelakan dan melepaskan ketakutan itu ya dengan cuek, berani, dan pasrah.